Halo semuanya, sekarang Autoride Max sedang berada di Thailand Motor Expo di Bangkok. Dan kita sedang berada di booth MG, di mana kita akan review mobil listrik terbaru dari mereka, yaitu MG4 EV ini. Apa aja hal-hal menariknya? So, ikutin terus videonya. Oke, pertama-tama kita bahas soal eksterior dulu ya. MG4 EV ini, dia punya garis desain yang tegas banget dari depan sampai ke belakang. Itu lampunya, bagian housing fog lamp ini DRL ya, sampai ke belakang itu penuh dengan garis-garis tajam bertabrakan. Jadi tegas banget nih si MG4 EV ini. Dia juga punya nilai coefficient of drag 0,27, di mana angka tersebut lebih baik dibandingkan Ioniq 5 dan juga Kia EV6. Bahkan, namun sayangnya dia masih kalah tingkat coefficient of drag-nya dengan Toyota BZ4X. Tapi kalau kita lihat dari depan sini ya, nah itu tuh kayak lele nggak sih? Ini kumisnya, ya kan, dua ini di DRL. Tapi walaupun begitu, kita patut apresiasi desainnya yang mendesain MG4 EV dari Shanghai dan juga London. Panjangnya sendiri dia 4,2 meter. Kalau dimasukin ke Indonesia, lawannya sebenarnya Kona elektrik. Karena Ioniq 5 lebih panjang daripada si MG4 EV ini. Oke. Lampunya juga sudah full LED, depan maupun belakang. Dan profil bannya ini, depan belakang 215 50 R17 dengan ban standar Continental. Keren ya? Terus kalau kalian lihat, velgnya ini tuh bukan velg yang aslinya, karena ini dop velg. Nah, yang aslinya itu ada di balik dop velgnya ini nih, yang alloy. Nggak kelihatan nih. Nah, ini penampakan bagian belakangnya. Bisa dilihat tajam-tajam banget ya. Nah, ini tuh seakan menguatkan kesan bahwa tingkat coefficient of drag mobil ini tuh memang benar-benar rendah, yang membuat nilai efisiensi penggunaan energi di MG4 EV ini sangat baik. Oke, sudah melihat ke belakang, kita coba lihat detail-detail dari MG4 EV ini ya. Nah, untuk kameranya sendiri dia sudah kamera 360 dengan penggunaan radar di bagian bawah sini nih. Tuh, kalau kalian bisa lihat yang diwarnain biru. Biasanya mah cuma dihitemin aja ya. Attention to detail yang sebenarnya nggak perlu, tapi ada pun bagus, nggak ada pun juga nggak apa-apa. Kameranya sudah 360 ya. Nah, di body cladding sampingnya itu ada aksen-aksen karbon ya. Jadi paduan antara warna mencolok biru ini dengan warna hitam ternyata menarik digunakan di MG4 EV ini. Sambil kita lihat bagasinya, nah ini lampunya juga sudah full LED dari sen sampai stop lamp. Tapi sayangnya dia belum power tailgate. Jadi pembukaannya tidak elektrik, tidak otomatis. So, membukanya manual dan nggak terlalu berat. Tapi sangat disayangkan tidak ada electric tailgate-nya. Nah, untuk penampakan bagasinya, kita lihat di bagian bawah ada tire repair kit dan segitiga emergency. Karena ini mobil elektrik ya, jadi tidak menggunakan tire spare kit itu adalah keputusan yang baik. Tentunya untuk mengakomodir baterai yang besar. Nanti akan kita bahas kapasitas baterainya. Sekarang kita tutup lagi. Nah, kita lihat lagi bagian belakangnya. Ada high mount stop lamp juga nih, kecil di bagian sini. Lucu ya? Belakangnya tuh agresif, depannya juga agresif. Nyambung. Keren. Oke, udah bahas eksterior di yang warna biru, sekarang kita bahas interior di warna abu-abu sini ya. Oke. Nah, jika dilihat dia pakai aksen dual tone di bagian interiornya. Sebenarnya untuk versi Thailand ini, MG4 EV menyediakan warna dual tone seperti ini atau triple tone ya. Ini putih, oranye dan abu-abu bagian sini. Dan dia yang tengah sini bahan fabric, sentreng kiri kanan kulit. Oh ya, untuk tambahan, kursi depan untuk pengemudi itu sudah elektrik dengan artikulasi reclining dan maju mundur serta naik turun.
Namun sayang, untuk penumpang depan dia masih manual. Jadi kursi elektrik baik tipe terendah maupun tipe tertinggi MG4 EV di Thailand hanya tersedia di bagian pengemudi saja untuk kursi elektriknya. Dan untuk varian MG4 EV di Thailand, interiornya ada dua pilihan trim. Ada yang warna ini dan ada yang warna monoton, full black. Coba komen di bawah, kalian lebih suka yang warna atraktif seperti ini atau cukup warna monoton aja? Komennya di bawah ya. Warna ini pun juga berlanjut ke bagian door trim. Namun di bagian door trim tidak ada permainan warna triple color ya. Jadi cuma benar-benar putih sama abu-abu aja bagian atasnya. Dan untuk bahannya, oh ini masih hard plastik, tapi yang bagian sini untuk bagian putihnya itu kulit sintetis soft touch. Oke. Dan bisa kita akuin fit and finishingnya bagus loh, rapet, nggak ada gap-gap yang kelihatan dan rapih ternyata. Wow. Oke, masuk ke area dalam MG4 EV. Nah, sudah terlihat bahwa instrumen panelnya sudah full digital dengan layar full color 7 inci. Kita mulai bahas bagian dashboard depannya. Pertama-tama untuk bagian setir, di sebelah kanan tersedia tombol untuk mengatur instrumen panel. Nah, tombol cukup minimalis dan ini cukup tactile ya. Benar-benar satisfying untuk dimainkan. Nggak ada kesan longgar sama sekali. Dan di sebelah kirinya itu ada tombol untuk mengatur cruise control dan favorite button yang bisa kita atur. Kita bisa customisasi buat tombol ini. Oke, ini bentuk setirnya. Sedikit flat di bagian atas dan bagian bawah. Memancarkan aura sporty ya, MG4 EV ini. Nah, di sebelah paling kanan dashboard, nah dia ada pengaturan spion sama pengatur ketinggian headlamp nih. Oke, ini untuk pembukaan kuncinya, sementara ini untuk pembukaan jendelanya. Yang semuanya all auto nih. Nice. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau MG4 EV ini tidak ada tombol start stop sama sekali. Jadi untuk penyalakannya cukup kantongi kunci Anda dan cukup pindahkan transmisi ke D aja. Nah, masuk ke bagian tengah, dia sudah ada head unit 10,25 inci dan sudah tersedia wireless charging dengan padding karet di bagian sini. Untuk transmisinya sendiri dia berbentuk dial dengan pengaturan R, N, D, dan P yang dipencet. Di sebelah kanannya ada tuas electric parking brake lock dan ini aksen yang cukup menarik. Sentuhan kecil MG elektrik di bagian tengah konsol tengah dashboard sini. Nah, ini dan modelnya juga unik ya. Dia floating tapi cuma untuk transmisi dan electric parking brake aja sama wireless charging ya. Sementara di bagian bawah ada kompartemen penyimpanan serta slot Type C 1 dan slot USB Type A. Dan tentunya 12 volt untuk slot charging ya. Di sini tidak ada kompartemen penyimpanan sama sekali, tersedia 2 botol cup holder. Oke, dan ke bagian tengah ada kompartemen penyimpanan yang bisa kita tutup. Juga tersedia cargo net nih. Ini unik juga sih, bisa buat naruh perintilan apa kecil, kunci gitu kan atau apa. Nah, kita buka konsol tengahnya. Oh, ini padat loh. Bener-bener nggak goyang, nggak kayak MG5 GT. Ini bener-bener padat loh kualitasnya. Tuh, nggak film sih gitu. Nah, oke, ini konsol tengahnya yang juga dibalut padding karet di bagian paling bawah agar tidak menimbulkan suara berisik ketika kita menyimpan barang di konsol tengah ini. Oke, materialnya juga menggunakan kulit soft touch. Dan ini tampilan dari door trim serta kursinya. Sayang untuk tipe teratas pun dia tidak ada sunroof ya di MG4 EV ini. So, di bagian atas tombol-tombolnya cuma buat lampu sama tempat penyimpanan sunglass. Wah, sayangnya ini ngeplek. Ini ngeplek sih. Wah, sayang banget. Oke. Sementara tidak ada lampu juga untuk bagian kaca. Nih, ada kaca tapi tidak ada lampu penerangan. Oh ya, untuk tuas di belakang kemudi setirnya
Ini untuk tuas pengaturan lampu dan sein, dan ini untuk pengaturan wiper. Jadi ala-ala mobil Eropa ya. Seinnya di kiri, wipernya ada di kanan. Oke, itu untuk bagian depan. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang sendiri, ya panel soft touch juga tersedia di bagian belakang. Namun sayang untuk bagian putih atas ini dia bukan kulit, hard plastik, sama di bagian atas juga. Dan tombolnya masih auto tentu untuk pengaturan jendela. Kita juga disediakan banyak kompartemen penyimpanan untuk kursi baris kedua ini. Nah, kiri kanan juga sudah tersedia. Tunneling juga tidak terlalu tinggi karena ini walaupun penggerak roda belakang ya, nanti kita infokan di bagian struktur. Walaupun penggerak roda belakang dia tidak ada tunneling, hampir tidak ada tunneling sama sekali. Di belakang sini juga tersedia USB slot Type A untuk pengecasan dan kompartemen penyimpanan yang sayangnya tidak bisa muat botol ya. Nah, untuk pelipatan kursi sendiri dia sudah 70-30. Walaupun sayang tidak ada armrest di bagian tengahnya. Namun walaupun begitu, permainan atraktif ya dari warna interiornya ini nih, menarik banget. Keren. Nah, di booth MG Thailand Motor Expo ini, MG juga memamerkan platform atau sasis terbaru mereka untuk MG4EV ini. Nama platformnya adalah MG Modular Scalable Platform atau bisa kita sebut sebagai Nebula Pure Electric Platform. Nah, jadi platform ini khusus dibuat untuk MG4EV dan mobil-mobil listrik ke depannya untuk MG. Nah, dia punya weight distribution 50/50 di depan dan belakang. Sementara untuk penempatan baterainya dia ada di tengah dan motor listriknya itu ada di bagian belakang. Ini jarang-jarang karena biasanya motor listrik yang beredar di Indonesia itu berpenggerak roda depan. Jadi kalau misalkan ini masuk ke Indonesia, MG4EV jadi mobil listrik yang cukup unik karena dia menggunakan penggerak roda belakang, bukan penggerak roda depan. Oke, sekarang kita bahas soal baterainya yang memiliki kapasitas 51 kWh dengan range pengetesan NEDC itu 425 km atau untuk pengetesan WLTP-nya itu sebesar 350 km. Nah, tapi yang unik dari baterai ini adalah Rubik's Cube baterai ini dia memiliki ketebalan yang cukup tipis. Ketebalannya sendiri adalah 110 mm di mana itu tidak lebih dari sebuah kaleng Coca-Cola 350 ml. Jadi benar-benar baterai yang tipis ini bisa membuat kelegaan di bagian ruang interior. Terus kita bahas soal elektrik motornya nih. Dia punya tenaga sebesar 170 horsepower dengan torsi 250 Nm, yang dimana itu artinya tenaga tersebut sekelas dengan mobil bermesin bensin 2,5 liter NA. Kecepatan maksimal sendiri 160 km per jam. Sementara untuk kemampuan 0 sampai 100 km per jam ya bisa ditempuh oleh MG4EV ini dalam waktu 7,7 detik saja. Nah, mumpung di bagian belakang, MG4EV ini memiliki kaki 5-link suspension atau multi-link suspension untuk roda belakang dan MacPherson serat untuk roda depan. Nah, sayangnya MG4EV ini walau tidak bisa dibilang kekurangan ya, tapi dia kurang bisa memanfaatkan space di bagian depan sini nih. Kenapa? Karena MG4EV ini tidak memiliki motor listrik atau baterai bahkan di depan. Jadi dia kosong, tapi sayangnya tidak dimanfaatkan untuk kompartemen penyimpanan atau sebuah frunk yang biasa anak-anak mobil sebut tuh. Padahal dalamnya ini kosong. Sayang hanya ditutup cover plastik, jadi tidak dimanfaatkan untuk frunk. Sayang sekali. Tapi sebelum kita nyobain si MG4EV ini langsung di Thailand, kita mau bahas soal kemampuan pengecasan dari si MG4EV ini. Nah, jadi dia ada 3 mode pengecasan. Nah, oke, ada di belakang sini. Ya, tinggal kita buka aja dan langsung terlihat slot DC charging dan AC charging ya. Untuk AC chargingnya sendiri, mode pengecasannya ada 6,6 kW itu untuk
standar pengecasan publik, charging station publik, dan MG4 EV ini juga tersedia bawaan chargernya sebesar 11 kW. Nah, sementara untuk DC chargingnya sendiri nih, dengan kapasitas 117 hingga 135 kW, dia mampu untuk ngecas MG4 EV ini dari 10 hingga 80% dalam waktu hanya sekitar 40 hingga 35 menit saja. Dengan waktu durasi pengecasan tersebut, MG4 EV ini mampu untuk dibawa hingga 300 km lebih. Tentunya pengecasan yang cepat tersebut menarik jika dimasukkan ke Indonesia yang masih memiliki stasiun pengecasan minim di beberapa daerah. So, kebutuhan pengecasan cepat dan jarak jauh sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Cocok. Nah, gimana impresi, bantingannya, serta performa dari motor listrik dan baterainya ini? Gimana kalau kita langsung coba aja di pabrik SAIC MG di daerah Chonburi? Yuklah, kita jalan. Oke, sekarang kita waktunya ngetes MG4 EV di jalanan Chonburi sampai ke Pattaya, Thailand. Nah, hal pertama yang dirasakan di MG4 EV ini adalah setirnya yang ternyata akurasinya sangat bagus dan feedbacknya itu benar-benar progresif. Dia ngeberatinnya saat kecepatan tinggi itu benar-benar progresif, nggak ada loncatan tiba-tiba berat sama sekali. Jadi nyaman untuk dikendarai. Itu dari setirnya. Nah, kalau respon bukaan gas ini ya, kita coba. Ini masih di mode standar, torsi 250 Nm dengan tenaga 170 horsepower, langsung tersedia di putaran bawah. Dan tentunya karena ini mobil listrik, jadi respon gasnya itu sangat berada di awal, nggak ngagetin, bisa kita urut. Jadi cocok untuk kalian yang mau engage, mau mulai main ke mobil listrik tapi belum pernah punya mobil listrik. Nah, soal pengeremannya, dia untungnya bisa diurut, jadi tidak ada kehampaan. Jadi misalkan kita ngepres rem 30% aja, dia sesuai kekuatan remnya itu 30%, jadi bisa ditakar. Nah, bagaimana soal bantingan suspensinya? Karena suspensi depan ini sudah McPherson Strut dan yang belakang sudah multi-link, tidak torsion beam, jadi bantingan suspensinya ini benar-benar kesannya empuk. Tapi saat kita melakukan manuver secara mendadak seperti kita kiri kanan seperti ini, itu akurasinya bagus. Roda bisa kita baca, setir juga akurasinya tepat, dan bantingan itu benar-benar tidak stiff, tidak sampai yang keras, tapi dia nurut. Jadi mobilnya itu fun to drive. Wow, ini benar-benar asik dikendarain MG4 EV. Terlebih dia juga menggunakan platform baru, yang dimana berbeda dengan ZS EV yang menggunakan platform mobil bermesin bensin. Ini dibangun dari awal dengan menggunakan platform baru dari MG, yaitu modular scalable platform. Jadi benar-benar MG4 EV terlahir sebagai EV sejati, bukan sebuah mobil bensin yang dipaksakan menjadi mobil listrik. Oke, masih ngomongin soal bantingan suspensi juga ya. Nah, tadi kan kita coba di jalur cepat ya, atau highway-nya Thailand sini. Dan kita tadi juga melewati jalur di mana truk sering ngelewatin. Jadi jalanannya yang bisa kalian bayangkan ya, serusak apa jalanannya. Tapi tetap bantingan suspensi itu masih dalam takaran nyaman. Tidak keras, namun empuk. Tapi saat kita berpindah jalur ya, itu nggak ada swivel body sama sekali. Body bagian atas itu benar-benar ngikut sama roda. Jadi saat pindah jalur itu benar-benar tidak bikin mabok sama sekali. Oke, berbicara soal fitur, MG4 EV sudah dilengkapi oleh MG Pilot, di mana itu adalah sistem Advanced Driving Assist ya, sistem yang bisa membuat MG4 EV ini berjalan secara semi otonom. Dia sudah ada lane keeping assist, lane departure watch, bahkan ada traffic jam assist, yang artinya dia bisa menyalakan adaptive cruise control saat berkendara low speed atau di bawah 30 km. Tapi untuk saat ini kita belum bisa mencobanya. Mungkin di lain waktu kita bisa mencoba traffic jam assist tersebut.
Namun untuk saat ini mari kita nikmati adaptive cruise control ya, agar kita bisa berkendara semi otonom. Oh ya, sebelum itu dia juga sudah dilengkapi dengan emergency brake assist. Jadi kalau misalkan mobil depan mendadak berhenti atau ada intervensi di depan MG4 EV ini, dia akan langsung mengintervensi pengereman agar bisa berhenti secara progresif. Nah, jadi dengan MG4 EV yang memiliki kapasitas baterai sebesar 51 kWh, mobil ini memang mampu untuk mencapai range hingga 425 km dalam standar NEDC. Sementara untuk standar WLTP, dia bisa mencapai 320 km. Memang untuk standar tersebut ya terasa cukup realistis untuk yang WLTP ya. Tapi range tersebut pun bisa kita tambah dengan adanya regenerative braking yang hadir dalam MG4 EV ini, yang dimana kita bisa atur tingkat kekuatan dari regenerative brakingnya dari mulai low, medium, sampai high. Dan ada juga pengaturan regenerative braking adaptif, di mana dia bisa mengatur pengereman one pedal driving itu tuh menyesuaikan dengan kondisi jalan. Jadi bisa kalian nyalakan fitur adaptifnya ini untuk regenerative braking. Nah, jadi dia tuh bener-bener nggak ngagetin regenerative brakingnya. Kan biasanya kalau yang tidak terbiasa dengan mobil listrik kaget dengan pengendaraan one pedal driving, di mana kita hanya perlu untuk melepas gas untuk melakukan deselerasi atau pengereman secara halus. Jadi di mode adaptif ini, di regenerative brakingnya itu bisa secara halus nih dieksekusi dengan baik. Nah, ini kita ketemu lampu merah nih kebetulan, dan kita coba tes ya, apakah MG4 EV ini bisa melakukan one pedal driving? Oh, sayangnya tidak. Namun regenerative braking di MG4 EV ini terdiri dari 3 mode yang berawal dari low, medium, dan high. Itu bisa kita atur tingkat regenerative brakingnya. Nah, ada juga tambahan mode adaptif yang dimana regenerative brakingnya itu bisa mengatur tingkat progresif dari kekuatan si deselerasinya. So, regenerative braking ini bisa kita ubah kalau misalkan kita tidak terbiasa dengan mobil EV yang pengendaraannya one pedal driving, itu bisa kita atur tingkat kehalusan pengeremannya. Oke, jadi kesimpulannya MG4 EV ini merupakan sebuah mobil listrik yang benar-benar matang, di mana dia terlahir dari awal sebagai EV, bukan sebuah mobil bensin yang dipaksakan untuk menjadi electric vehicle. Tapi MG4 EV ini bisa menawarkan dari mulai performa, dari mulai segi bentuk, kapasitas baterai, fitur, bahkan untuk aspek fun to drive. Dia bisa mengakomodir segala hal tersebut. Nah, tentunya dengan aspek-aspek yang sudah disebutkan dan kelebihan-kelebihan tersebut, MG4 EV ini berhasil mendapatkan award Best Car of the Year dari CarWow untuk tahun 2022. Dan itu adalah hal yang harus kita apresiasi, karena MG4 EV bisa mengalahkan brand-brand besar lain yang bermain di electric vehicle seperti VW dan Nissan. Nah, lalu bagaimana untuk harga dari MG4 EV ini? Jadi di Thailand, MG4 EV ini tersedia dalam 2 pilihan varian. Yang pertama model D dan model X. Mirip-mirip varian mobil yang ono ya, yang di Amerika. Tapi untuk model D, dia dibanderol dengan harga 869 baht. Jika dikurskan ke rupiah Indonesia, itu dihargai 385 juta rupiah on the road. Sementara untuk varian model X tipe teratas, dia banderol dengan harga 969 baht, atau jika dikurskan ke rupiah seharga 430 juta rupiah on the road. Nah, dengan harga tersebut dan spesifikasi serta performa, fitur yang ditawarkan, dan juga tentunya desain yang kayak lele ini tapi agresif, apakah MG4 EV ini cocok untuk dimasukkan ke Indonesia? Jika cocok, tolong komentar di bawah kalian mau MG4 EV ini memiliki fitur seperti apa dan dibanderol berapa. Oke, sekian dari Autonote Max melaporkan langsung dari Thailand Motor Expo. Jangan lupa klik subscribe, tekan loncengnya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.